على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun naga. Yang jawab salam moga masuk surga. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam moga hutangnya cepat lunas. Masya Allah, giliran utang banyak banget aminnya, berarti ini tanda gede, tanda besar, suaranya bah. Sekali lagi yuk jawab salam. Salam koperasi kompak penuh rasa simpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bareng-bareng. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para tuan guru, para alim ulama, asatidah, ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jamaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah jadikan bapak ibu sekalian keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya salih salihah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dianugerahkan rezeki yang berlimpah ruah sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Mekah, top mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, lanjut bisa mabit di Mina Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, lanjut ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya agak susah. Yang belum nikah segera nikah dan dapat jodoh. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang paling penting mati husnul. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa kabar semua jamaah sekalian? Alhamdulillah. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Esa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur.
karena pada kesempatan ini di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di malam ke-12 Rabiul Awal, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka pertama tolabul ilmi, yang kedua silaturrahim, yang ketiga dalam rangka mengagungkan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur Bapak, kalau di rumah jam segini kira-kira apa yang dilakukan? Main HP. Anak siapa Bang? Bapak-bapak biasanya jam 8 malam apa yang dikerjakan Pak? Tidur. Bu, Bu, ada ibunya. Ibu jam 8 malam apa yang dilakukan? Alhamdulillah malam ini qadarullah, atas kehendak dan takdir kudrat iradat Allah, Allah kumpulkan kita bersama duduk di majelis ilmu, duduk di masjid. Maka yang pertama Bapak Ibu khawatir lupa, satu, niat i'tikaf di ini masjid karena Allah Subhanahu nawaitu aku niat an a'takifa untuk i'tikaf fi hadzal masjid, di ini masjid lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kalau yang namanya i'tikaf Bapak Ibu saudara sekalian tidak perlu nunggu bulan Ramadan. Tiap kita masuk ke masjid, niatkan dalam hati, aku niat iktikaf di ini masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niatkan talabul ilmi, supaya hadirnya kita di tempat ini tidak ada lain tiada bukan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tiada lain tiada bukan hasil daripada ini pengajian berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal. Kata Hujjatul Islam Imam Ghazali Pak. Imam Ghazali kenal nggak? Kenal. Kenalan di mana? Kenal Imam Ghazali? Bukan Al-El Dandul. Imam Ghazali salah seorang ulama besar. Di antara karyanya adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ketika menambah rasa takut, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu. Maka moga-moga pulangnya kita dari tempat ini hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah, hasil ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya tenang, ngaji nggak akan lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa berkat. Ilmu yang manfaat sudah berkat melulu ini. Alhamdulillah. Maka bersyukur pertama kepada Allah, Allah tentukan, takdirkan kita di tempat ini. Yang kedua, salawat dan salamnya senantiasa tertuju dan tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman yang gelap gulita tanpa iman, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang mana sholatnya kadangkala banyak telatnya, betul-betul. Yang mana jangankan yang sunnah, yang fardu saja banyak kurangnya, betul. Tapi betapapun demikian kita berharap Allah Ta'ala berikan taufik hidayah, inayah, istiqamah kepada kita untuk ibadah dan menjalankan syariat, menghidupkan sunnah Nabi
sehingga nanti aku menjadi bagian dari umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta para tetua, beserta para tuan guru, asatid, alimil ulama dan jamaah sekalian rahimakumullah. Malam ini kita hadir dalam rangka memperingati dilahirkannya manusia agung, insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad. Yuk kita bahas dulu apa sebenarnya dalil daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama dengar kitab Jalalain ya Pak, tafsir Jalalain. Di antaranya adalah beliau selain Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Suyuti. Siapa? Imam Jalaluddin Suyuti, atau ada yang membaca Imam Jalaluddin As-Sayuti. Al-Hafidh, hafal 100.000 hadis. Bukan yang orang baru hafal satu kullu bid'atin dolalah, sudah mudah membid'ahkan orang lain. Ini 100.000 hadis Pak, isi alias matan dan sanad, rantai periwayatan. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab karya beliau Husnul Maqsud fi Amalil Maulid, beliau mengatakan apa sih peringatan Maulid Nabi ini biar kita sesuai dengan rel para ulama. Anna asla amalil maulid, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Yang pegang HP main FF-nya udahan dulu. Ayo main Mobile Legend-nya beresin dulu. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan anna asla amalil maulid, bahwa inti asal pokok daripada mengerjakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar maulid atau maulud? Yang benar maulid atau maulud? Maulidan atau mauludan? Dua-duanya benar. Yuk kita kupas dikit. Kalau maulid berarti berbicara tentang waktu dilahirkannya manusia agung baginda Rasulullah Muhammad. Maka kalau yang mengatakan memperingati maulid berarti memperingati hari waktu kelahiran Nabi Muhammad. Yang bilang maulud juga benar Bapak, karena maulud artinya adalah orang yang dilahirkan. Makanya ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka memperingati maulud berarti memperingati yang dilahirkan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas. Pertama, inti pokok dari memperingati maulid adalah kumpulnya orang-orang. Ini orang atau bukan? Orang atau bukan? Ada yang hadir selain manusia. Cuma bedanya kalau manusia sampai selesai doa baru pulang. Kalau bukan manusia, pulang, nah nggak jadi tuh yang mau pulang.
Bapak Ibu sekalian, pertama kumpulnya manusia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dari awal kita mengikuti acara ini, bahkan tadi ba'da maghrib ada pembacaan maulid di Bapak ya. Alhamdulillah, itu dibacakan maulid, pembacaan zikir, kalimat tahlil. Apa kata baginda Nabi? La yaqudu qaumun, tidaklah duduk qaumun, sekumpulan orang. Ini orang ya, orang betul? Ada yang bukan orang? Orang semua, alhamdulillah. Tidaklah duduk sekumpulan orang yang qurunallaha ta'ala. Dalam kumpulan orang ini zikir, menyebut Allah subhanahu, termasuk dalam rangkaian salawat pasti ada menyebut nama Allah sallallahu alaihi. Ada nggak nama Allah di situ? Ada nggak? Kalau begitu di salawat ada zikirnya atau tidak? Ada. Alhamdulillah. Maka jangan malas untuk bersolawat dan berzikir. Nah, layak udu qaumun, tidaklah duduk sekumpulan orang yadhkurunallaha ta'ala, dalam kumpulan tersebut berzikir menyebut asma Allah, illa, melainkan haffat humul malaika, malaikat akan mengitari, mengelilingi. Jadi di forum ini Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu saudara anak-anakku sekalian bahagia dan beruntung, ini ada malaikat. Ngapain? Dalam riwayat lain, inna lillahi malaika sayyahin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling, patroli, mencatat siapa yang hadir di majlis zikir ini, siapa yang hadir di majlis salawat ini, siapa yang hadir di majlis maulid Nabi Muhammad SAW, dicatat. Maka nanti ketika kita meninggal, kemudian kita di hari kiamat diperlihatkan catatan amal, insya Allah di antara catatan-catatan kebaikan yang dicatat dengan tinta emas, insya Allah yang termasuk banyak pahala karena kita banyak zikir kepada Allah subhanahu. Pertama, illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ini kita tempat malam ini dihujani, dicucuri rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, dari awal sampai saat ini banyaklah zikir, banyaklah salawat, termasuk apa yang menjadi kebutuhan kita akan dilangitkan. Ibarat kata, apa yang menjadi harapan, doa dan keinginan kita akan datang kepada Allah dengan sayap salawat dan zikir kepada Allah subhanahu. Maka tidak ada ruginya kita kumpul di sini. Wa nazalat alaihimus sakinah, dalam kelompok yang zikir kepada Allah ini turun rasa tentram. Ini tenang nggak malam ini? Tenang nggak kira-kira kalau kita masuk masjid? Apa doa masuk masjid? Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Yuk bareng-bareng, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dzunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah untukku abwaba rahmatika, pintu-pintu kasih sayangmu. Jadi kalau kita masuk ke masjid tentram karena ada rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu. Makanya masjid itu juga disebut Baitullah. Betul apa betul? Jadi bukan Masjidil Haram saja Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang disebut Baitullah. Masjid, apa ini namanya tadi? Miftahuddin. Wah, Masya Allah, pembuka kuncinya agama. Di masjid ini pun kita sebut Baitullah. Kenapa masjid disebut rumah Allah? Coba kira-kira Bapak Ibu kalau kangen, kalau rindu, jauh dari keluarga,
kira-kira kalau nyampe ke rumah terobati atau tidak kangennya? Terobati tidak? Makanya kalau ananda sekalian, anak-anakku pergi merantau dari Pontianak merantau ke Pulau Jawa, kangen, bahasa Inggrisnya homesick. Homesick. Home itu secara bahasa rumah, sick sakit, maksudnya kangen terhadap rumah. Maka kita masuk ke rumah Allah, keluh kesah kita sampaikan kepada Allah yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Maka sebelum jauh-jauh nanti kita ke tanah suci, ke Baitullah maupun ke Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ayo manfaatkan kesempatan kita di Baitullah yang dekat kita, Masjid Miftahuddin dan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Masuk rumah Allah ini, baca doa Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Beres dari ini masjid, keluar baca doa apa? Ikuti Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika pakai Allah ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku dzunubi dosa-dosaku, waftahli dan bukakanlah untukku abwaba fadlika, pintu-pintu anugerahmu. Bapak yang bekerja, bapak yang mengajar, anak-anakku yang sekolah, yang kuliah, yang mengaji, keluar dari masjid melanjutkan kegiatan, baca doa itu agar Allah bukakan anugerah karunia pemberian dari Allah, diantaranya Allah mudahkan rezeki yang baik, halalan thayyiban mubarakah. Anak-anakku yang sekolah, yang belajar, keluar dari masjid lanjut kegiatan pengajian, belajar dan lain-lainnya, Allah anugerahkan karunia ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kalau masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Kalau masuk bagaimana? Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Keluar masjid Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Saya tahu Bapak Ibu sudah hafal, cuma kurang paham. Betul-betul. Kalau kita paham, kita tahu arti dan maknanya, kita tahu keuntungannya, kira-kira dibaca atau tidak? Dibaca. Yang butuh kita atau Allah dalam doa? Kita baca. Ayo, setidaknya melalui pengajian ini ada hasilnya, termasuk doa. Saya datang jauh-jauh dari Bogor, sekitar 857 km ke Pontianak ini Bapak. Saya ingin hadirnya ke sini membawa manfaat, tapi hakikat ilmu yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu. Lanjut lagi. Pertama tadi bahwa inti daripada peringatan Maulid kumpul orang-orang. Yang kedua, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Baca Al-Qur'an. Tadi baca Al-Qur'an ya Pak ya. Zikir, ada baca Al-Fatihah, ada baca Al-Baqarah, bahkan baca surah Yasin. Bagus. Bagus. Ya. Bahkan kalau ada yang usil, maklum Pak, ada yang Jennifer Julid and baper. Sama kegiatan kita, tahu baper, tahu julid, iseng, usil. Malam Jumat bukan yasinan, tapi baca Al-Kahfi. Jawab, betul. Betul itu. Malam Jumat adalah Al-Kahfi, justru yasinan tiap malam. Karena kita penyakitnya penyakit M alias males, maka baca Yasin cuma malam Jumat. Itu juga sudah alhamdulillah. Begitu.
Karena surah Yasin isinya tentang hari kiamat, mengingatkan kita tentang hari kiamat. Dan kita maklum beberapa riwayat menyebutkan bahwa hari kiamat katanya hari Jumat, diingatkan. Dan moga-moga kita diampuni oleh Allah dengan sebab membaca surah Yasin. Bagus. Maka yang kedua dalam peringatan Maulid, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Qur'an. Yang ketiga, wa riwayatil akhbar, baca riwayat-riwayat baginda Rasulullah Muhammad. Di Indonesia ini Bapak Ibu ada setidaknya 6 kitab maulid yang populer. Pertama, kitab Maulid Al-Barzanji, betul-betul karya Syekh Zainal Abidin Ja'far Al-Barzanji. Yang kedua ada kitab Maulid Syaraful Anam. Yang ketiga ada kitab Maulid Azab, bukan azab yang Indosiar, bukan, pakai zai, azab. Yang keempat ada kitab Maulid Ad-Dibai, karya Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Yang kelima ada kitab Maulid Simtud Duror, karya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang mana kalau asrokolnya beda dengan yang tadi. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada lagi yang keenam, maulid yang kekinian, namanya Maulid Awdiyaul Lami', karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang kita kenal ya dari Yaman Hadramaut yang sering ke sini. Itu yang keenam. Ada lagi satu lagi qasidah burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bagus apa enggak itu? Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan keagungan manusia terpilih, balik maqasidana, balik sampaikanlah maqasidana, segala maksud cita-cita kami. Ini kita kira-kira Bapak Ibu punya masalah enggak? Bu punya masalah enggak? Bapak punya masalah? Kelihatan memang dari raut wajahnya. Biarkan ada masalah, yang penting masalah, ambil emasnya, pelajari salahnya, ambil hikmahnya, jangan sampai terulang kembali. Masalah membuat tetap kita bertahan, bersabar, dan bertuhan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekelompok orang, Mbak, ada yang bilang ya Rabbi bil Mustafa, Pak Haji tadi yang kata Pak Haji itu bilang bid'ah katanya, karena nggak boleh tawasul kepada yang sudah meninggal, begitu katanya. Padahal ada seorang ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari Makkah. Beliau mengatakan di dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, kalaulah mereka melarang kita tawasul kepada orang yang meninggal, yang dibolehkan hanya tawasul dengan
amal bilang kepada mereka, kita tawasul kepada Nabi juga tawasul dengan amal atau perbuatan. Amal apa? Amal cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kira-kira cinta nggak Bapak Ibu sama Rasul? Ibu cinta nggak sama Rasul? Lebih cinta mana? Ibu ke suami atau ke Rasul? Ibu lebih cinta mana antara suami dan Nabi? Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta sehingga akuna ahabba ilaihi, aku lebih dicintai olehnya min walidihi, pertama daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, wa waladihi, cinta kepada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan cintanya kepada manusia semuanya. Jadi ibu harus lebih cinta kepada Nabi daripada suami. Suami, bapak harus lebih cinta kepada Nabi daripada Kenapa begitu? Bapak, ibu tidak akan tahu bahwa taat kepada suami itu wajib kalau tidak dengan mengenal dan cinta kepada Nabi Muhammad. Betul apa betul? Jadi kalau begitu cintanya kudu lebih kepada siapa? Harus lebih cinta kepada Nabi. Sebab dengan cinta kepada Nabi, ibu sebagai istri tahu wajibnya taat kepada suami. Pun demikian, bapak-bapak harus lebih cinta kepada Nabi. Sebab dengan cinta dan taat kepada Nabi, tahu harus tanggung jawab dan menafkahi istri dan anak. Betul-betul. Jadi nanti kalau ditanya lebih cinta mana antara Nabi dan suami, jawabnya cinta kepada Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu zaman sekarang ada yang menganggap, tadi kata Pak Haji, bid'ah. Padahal kita tawasul kalau nggak boleh dengan orang, intinya tawasul dengan amal. Cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh, yang ketiga, satu, maulid itu kumpulnya orang. Kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, baca riwayat Nabi. Yang keempat nih kata siapa tadi? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tsumma yamuddu lahum simatu yaqulunahu. Kemudian dihidangkan makanan. Makanya alhamdulillah di sini tuh, kalau di rumah kita sekalian nonton TV belum tentu ada yang ngasih makanan, kue dan minuman. Betul-betul Pak? Di sini belum juga beres ngaji udah dikasih apel, alhamdulillah. Belum juga beres udah disiapin tuh di depan makanan, alhamdulillah. Maka bersyukurlah kita bisa hadir di sini. Itu intinya maulid. Lah ceramah ngapain? Itu tadi menyampaikan riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kalau tadi ngomongin cinta, sekarang bagaimana caranya membuktikan cinta? Bagaimana caranya kita mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yuk kita lihat dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah. Kitab apa Pak? Al-Futuhatul Madaniyah. Ini kita bahas ada 3 cara mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagian pertama beres, bahas maulid. Jadi tahu tuh intinya maulid. Andai kata nanti di rumah kumpulin keluarga, ada makanan ala kadar, kemudian baca rawi, marhaba. Lagi-lagi Pak, marhaba tadi tuh dibilang bid'ah. Astagfirullahaladzim. Padahal kata Nabi apa? Qumu ila sayyidikum wa khiyarikum wa khirikum. Berdirilah kamu untuk sayyid tuan-tuan kalian atau untuk orang-orang yang terbaik di antara kalian. Kira-kira Nabi Muhammad terbaik atau tidak? Mulia atau tidak? Maka ketika kita baca maulid,
tentang kelahiran Nabi, kemudian kita mahallul qiyam berdiri, kira-kira bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia, karena menghormat begitu. Misalnya nih, anak-anakku nunggu Pak Ustadz, Bu Ustadzah mau ngaji, datang Ustadz, datang Tuan Guru, datang Bapak Guru, kita berdiri nggak? Nyambut itu guru, itulah adabnya. Maka begitu Pak, kenapa kita tadi ada mahallul qiyam? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berdiri sebagai penuh penghormatan. Nah, sekarang bagaimana kita mengagungkan Kangjeng Nabi? Yuk kita lihat dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah. Ini kitab Pak, isinya tentang 77 cabang iman, karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Ini pas banget Bapak Ibu sekalian, para sepuh sekali. Di sini nggak jauh dari kita punya Kalimantan Barat, ada namanya Kota Sambas. Betul apa betul? Kita dulu punya ulama besar, Asy-Syaikh siapa? Syekh siapa? Syekh Khatib As-Sambasi. Lahir 1803, wafat 1875. Punya murid diantaranya, ini yang kita bahas kitabnya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Kalau Syekh Muhammad Nawawi Pak, lahirnya 1813. Kalau tadi Syekh siapa namanya? Ini anak-anakku harus tahu siapa nak? Siapa? Syekh siapa? Syekh Khatib As-Sambasi. Beliau melahirkan banyak para ulama, diantaranya Syekh Khalil Bangkalan. Di antaranya tadi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani yang mengarang banyak karya kitabnya. Di antaranya kitab yang kita bahas ini namanya Al-Futuhatul Madaniyah. Ini fokus kita nih. Di dalam kitab ini cabang iman yang ke-9 adalah mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harusnya kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad harus mengagungkan, hormat dan penuh adab. Caranya ada 3. Pertama, di antara cara yang pertama adalah wafihi as-salatu ala nabi, yakni dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau cinta sama Nabi, ibu ingin mengagungkan Nabi, maka cara yang pertama dengan memperbanyak membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi fi ayyi sighatin, dengan sigot bentuk apa saja. Kalau di sini baca salawat apa Pak biasanya Pak Haji? Apa biasanya? Salawat barzanji, apalagi? Salawat nariyah ada nggak di sini? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi
fi kulli lamahati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Enak nggak kira-kira baca salawat nariyah Pak Haji? Haji enak nggak? Enak ibu. Ibu meninak bobokkan, menidurkan anak atau bayi, enak itu. Allahumma sholli sholatan, daripada jugi-jagicu, daripada nyanyi yang nggak jelas. Lebih baik membaca sholawat, di dalamnya ada zikrullah, menyebut nama Allah. Dari segi arti bagus. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikanlah sholawat, sholatan halnya sholawat, kamilatan yang sempurna, sholawat rahmat yang sempurna, wasallim salaman taman, dan salam sejahtera yang paripurna. Untuk siapa? Ala sayyidina Muhammad, untuk pimpinan kami, junjungan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzi, ini doanya, tawasulnya Pak. Alladzi, yang mana, tanhallu, terurailah, bihi, dengan sebab keagungan Nabi Muhammad. Lagi-lagi Pak, saya kasih tahu nih. Kita doang ya. Kasih tahu jangan. Nih, ada yang mengatakan ini salawat katanya bid'ah Pak. Lagi-lagi bid'ah katanya, karena menurut mereka ini tawasulnya kepada Nabi Muhammad karena dianggap sudah meninggal. Padahal Nabi Muhammad, ingat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang meninggal, yang gugur di jalan Allah sebagai mati, bahkan mereka hidup. Itu para wali, apalagi baginda Rasulullah Muhammad. Alladzi, yang mana, tanhallu, terurai, terlepas, bihi, dengan sebab keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-uqad, ikatan. Maksudnya ibaratnya masalah seperti ikatan. Tahu ikatan? Ini anak-anakku yang suka pakai sepatu. Kalau sepatu ada talinya atau tidak? Seringkali tali sepatu kita ini kusut atau tidak? Main layangan, suka main layangan? Pernah main layangan? Bagus daripada main FF. Ketika kita main layangan ada benang, seringkali benang itu pun kusut. Ibarat masalah seperti benang kusut. Dengan keagungan Nabi Muhammad, maka terurailah itu ikatan, terurailah segala masalah kita. Makanya kata Imam Al-Qurtubi Pak, kalau kita baca ini salawat nariyah 4444 kali, insya Allah atas izin Allah, itu hajatnya akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baca salawat nariyah. Mau baca salawat apa lagi? Salawat asgil. Tahu salawat asgil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, enak apa? Masya. Artinya apa? Artinya biar tahu ini cocok nih kalau kita sedang dizalimi oleh orang lain. Allahumma ya Allah, salli, sampaikanlah salawat rahmat Allah ala sayyidina, kepada junjungan kami yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashgilil zalimin, dan sibukkanlah orang-orang zalim bidzalimin, ketemu lagi dengan sesama orang zalim. Jadi ini orang zalim biar ketemu lagi dengan orang zalim. Ketika ada zalim Pak sama kita, ada orang lain jahat sama kita, ada orang menganiaya kita wa asgilid zalimin bidzalimin, yang zalim bertemu dengan sesama orang. Wa akhrijna ya Allah, keluarkan kami mim bainihim, dari mereka yang sesama zalim tadi, bisalimin, dalam keadaan selamat, wa ala alihi wa sahbihi Kira-kira bagus nggak tuh salawat? Bagus nggak? Jadi doa nggak? Alhamdulillah. Nanti pulang dari sini jangan lepas salawat. Minimal salawat yang pendek boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hanya saja sebagai adab. Masa sama Nabi nggak pakai sayyidina? Betul-betul. Maka kita sering tambahi Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Pak, man, siapa orang sholat yang bersolawat alayya, untukku, untuk Nabi, sholatan wahidah, satu kali saja. Ini dari awal tadi udah berapa kali sallallahu ala Muhammad ya, atau sallallahu alaihi wasallam. Sekali saja sallallahu alaihi asran, Allah akan melimpahkan 10 limpahan rahmat. Jangan bayangkan rahmat itu berupa uang, bukan, lebih dari itu. Alhamdulillah, bisa napas nggak? Bisa napas nggak? Bisa melihat? Bisa bergerak? Bisa nyender? Bisa goyang? Bisa berkedip? Itu diantara dari sebagian kasih sayang atau rahmat Allah subhanahu. Allah berikan 10 limpahan rahmat. Wahuttat alaihi asyru khati'at, dan akan dihapus 10 kesalahan. Punya dosa nggak Pak? Baik yang disengaja maupun yang disengaja banget. Kalau tidak disengaja, Bapak, Pak Haji, tuan-tuan semua, tadi ketika zikiran baca ayat terakhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, in nasina, jika kami terlupa, au akhtana, atau keliru, tidak ini sudah tahu dosa malah dikerjakan. Ibu-ibu, apa saya tidak ngomongin orang lainnya, tapi itu tetangga kita ya. Kira-kira dosa atau tidak itu? Maka jangan mau kumpul gaul dengan orang yang suka menggunjing, ngomongin sekalinya kita tidak hadir, siapa yang diomongin? Kita, betul-betul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan sholawat Allah hapus 10 kesalahan.
warufi'at lahu asyru darajat, dan Allah akan angkat 10 derajat tingkatan. Amin ya rabbal. Jadi kalau begitu baca sholawat untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung. Maka jangan lepas dari baca sholawat. Ini anak-anakku sekalian, ayo hidupkan masjid dengan diantaranya sholat berjamaah dan aktif baca sholawat dan cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, cara mengagungkan Nabi, cara membuktikan cinta kepada Nabi, wa itba'u sunnati, dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, sunnah jalan hidup beliau, sunnah syariat yang dibawa oleh beliau, termasuk sunnah ada dalam hukum-hukum yang 5, yakni ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Itu semua. Kalau sunnah bagian syariat, ikuti. Sunnah daripada contoh Nabi, hidupkan. Ayo. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, sehingga dirinya mau mengikuti apa yang aku bawa, yakni yang dibawa syariat agama Islam, termasuk hidupkan sunnah. Tadi kata Pak Kiai Ubay menyampaikan hadis, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia cinta kepadaku. Jadi kalau pengen cinta kepada Nabi, buktikan dengan apa katanya? Dengan menghidupkan sunnah. Insya Allah masuk surga, bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad. Tadi kata Pak Haji, Pak Ketua kita, Pak Haji Ishak, di sini khutbah alhamdulillah pakai apa itu, tongkat, kemudian tangga mimbarnya, lalu juga pakai tongkat, alhamdulillah. Bahkan khatib dan imamnya juga pakai jubah gamis warna putih, karena itu sunnah Nabi, ilbasu thiyabal biyud. Begitu kata Nabi anjurannya, pakailah oleh kalian pakaian yang putih, termasuk ini alhamdulillah. Ayo ikuti sunnah Nabi. Jangan ngaku ada orang salaf tapi tidak mengikuti ulama salaf. Betul-betul. Nah, ini termasuk pegang tongkat. Begitu Nabi mencontohkan, bahkan kalau kondisinya sedang perang, beliau bukan saja pedang, Pak, bukan saja tongkat tapi juga pedang. Artinya apa? Ini tongkat yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan kalau tidak pakai podium, pegang tongkat, termasuk untuk mengokohkan tubuh kita biar tidak gemeter. Nggak gampang jadi khatib, betul-betul. Ya, maka dari itu anak-anakku jangan berisik ketika khatib khutbah di atas mimbar. Sunnah Nabi kerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara buktikan mengagungkan Nabi dan mencintai Nabi? Yang ketiga, wa hubbu ahlul bait wa hubbul ansar, cinta ahlul bait, keturunan Rasul, dan cinta Ansar. Ya, bahkan pendiri daripada kerajaan ini adalah keturunan baginda Rasulullah Muhammad. Siapa? Syarif siapa, Pak? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Itu adalah bagian dari keturunan Rasulullah Muhammad. Ada yang namanya Syarif, ada namanya Sayyid, ada namanya Habib. Itu adalah keturunan Rasul. Malu kalau kita bagian dari orang-orang yang punya ke atas, silsilah ke atas, kita tidak mengagungkan keturunan Rasul. Maka dari itu, kalau cinta kepada Rasul, maka cintai ahlul baitnya, cintai keturunannya, dan cintai Ansor. Kata Syekh Nawawi, Ansor hari ini, kalau tidak ada sahabat Ansor yang ada di zaman Nabi, kata beliau bahwa wa'lam, ketahuilah, anak man nasardin, bahwa orang yang menolong agama Allah fi ayyi zamanin, fi ayyi kulli zamanin, karena di kapan saja dia menolong agama Allah, fahuwa minal ansor, itu termasuk Ansor. Alhamdulillah, ini bapak-bapak kita, sepuh-sepuh kita
senior-senior kita yang menghidupkan agama Allah, mensyiarkan agama Islam melalui kegiatan takmir, ini juga disebut Ansor. Maka tolong kita bersama-sama hidupkan agama Allah, termasuk dengan memakmurkan masjid. Ini Masjid Miftahuddin kira-kira besar atau kecil? Besar atau kecil? Jangan sampai bangun masjid seperti patungan untuk beli keranda atau kendaraan jenazah. Tahu keranda? Tahu keranda? Yuk patungan yuk. Tahu patungan? Patungan uang buat beli keranda untuk jenazah. Sudah terpenuhi, dapat 5 juta yang terbaik. Ketika sudah jadi untuk mengisi, silahkan duluan. Betul-betul. Ada atau tidak yang mau mengisi duluan itu keranda? Ada nggak? Maka ini Masjid Miftahuddin nasibnya jangan seperti keranda jenazah, keranda mayat. Yuk bersama-sama kita makmurkan ini masjid, karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Termasuk juga di ini masjid banyak kegiatan. Yuk sama-sama kita keluarkan harta dan pengorbanan kita untuk menghidupkan, memakmurkan masjid ini dan mensiarkan agama Allah. Jangan takut rugi. Lihat surah Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah la bi muradi. Lihat redaksinya, kalimatnya. Man, siapa orang? Dzalladzi yuqridullah. Kredit itu dari situ. Siapa yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan Allah, termasuk untuk kegiatan keagamaan, syiar Islam, untuk kemaslahatan umat, termasuk memakmurkan masjid. Lihat, bukan dibalas, tapi fayudha'ifahu, akan dilipat gandakan. Bukan lagi dibalas, tapi dilipat gandakan. Kalau dibalas bisa 1, bisa 10, tapi ini dilipat gandakan, ad'afan katsirah, dengan lipat ganda yang banyak. Contoh, misal Pak Haji triliunan hartanya, Pak Haji, amin. Hartanya banyak di mana-mana, asetnya banyak. Lantas Pak Haji satu waktu kebetulan tidak bawa dompet, tidak bawa uang cash. Pinjam sebentar kepada Pak Haji Ishak. Pak Haji Ishak, pinjamlah sebentar. Berapa Pak Haji? Pinjamlah cuma 100.000. Ada kepentingan untuk bayar sesuatu. Kira-kira Pak Haji Ishak mau meminjamkan atau tidak Pak Haji? Mau. Jangankan 100.000, Pak Haji mau pinjam 1 juta, dikasih nggak? Pinjam. Dikasih. Kenapa? Beliau ini hartanya triliunan, asetnya di mana? Bisa jadi tidak hanya dikembalikan, tapi malah dilipat gandakan. Ini Allah yang ngomong tadi. Paham gak maksudnya? Manusia saja akan balas, apalagi Allah. Maka jangan takut miskin. Mana kasat min malin sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad, bahkan nambah, bahkan nambah, bahkan nambah. Alhamdulillah. Maka yang telah menginfakkan, mensedekahkan ini makanan dan semua untuk kepentingan peringatan Maulid Nabi dan pengajian ini, tiada lain tiada bukan Allah ganti dengan ganti yang terbaik. Dan tidaklah kita semua yang keluar pulang dari acara ini melainkan Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala hasilkan maksud dan cita-cita kita. Yang ingin pergi haji maupun umrah, semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan. Yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Allah mudahkan milik rezeki halalan thayyiban mubarakah untuk bekal berobatnya. Semoga Allah jadikan putra-putri kita penerus bangsa dalam mensyiarkan agama, penerus para sepuh-sepuh yang menjadi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak wafatkan kita dalam husnul khatimah, dan kelak Allah kumpulkan kita di bawah benderanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja para sepuh, para bapak, Pak Haji, semua yang bisa kami sampaikan. Jangan dulu pulang, kita tutup doa dan acara-acara lainnya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Semoga ada waktu nanti Allah kumpulkan kita untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.